Jangan mengikuti mereka yang dukun, yang mereka bisa melihat jin. Wallahi, ahlul tauhid tidak akan pernah bisa melihat jin. Ini yang membedakan kita dengan yang lainnya. Kadang sorbannya lebih tinggi daripada saya, jenggotnya lebih panjang daripada saya. Saya masih nggak bawa tasbih, tasbihnya besar-besar kadang. Yang dibaca bacaannya mungkin lebih fasih daripada saya. Tapi kalau dia bisa melihat jin, bisa ngerti gaib, dia ngerti yang masuk ke dalam tubuh itu warnanya apa, laki-laki apa perempuan, jumlahnya berapa, maka itu adalah kahin. Jangan terjebak. Atau dia mungkin membaca Al-Quran sama, yang kita baca juga sama, tetapi dia mengajarkan dengan sesaji-sesaji, dengan tumbal-tumbal, biar sesaji dan tumbal itu terlihat syar'i, maka disyariatkan menjadi mahar. Tumbal yang disyariatkan menjadi mahar. Maharnya berapa Ustaz? Kalau bilang sesaji kan tidak mau. Niki tumbale pinten Pak? Wah, oleh golek dosa kekasar. Dosane niku ketok Islami, maka kalimatnya menyebutnya apa? Mahar. Maharnya pinten Pak Yai? Oh, maharnya bukan bayar. Kalau bayar kelihatan jual beli. Maharnya cukup sedekah 5 juta saja. Syar'i tidak? Syar'i tidak? Kalimatnya betul-betul syar'i. Allah barwalillah ilham. Luar biasa. Hati-hati. Kemudian prakteknya pun berbeda. Kalau orang yang syar'i laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, kecuali tidak ada peruqyah perempuan, diperbolehkan ada seorang laki-laki meruqyah perempuan dengan adab-adab yang jelas. Ada temennya. Kalau ini ruqyah masal dilihat orang banyak, jelas. Tapi kalau jenengan masuk ke dalam terapi kemudian hanya berduaan, tidak boleh. Ini namanya kholwat. Tidak boleh. Allah berwalilah. Sudah terlalu banyak orang-orang yang terjebak di sini. Kalau imannya tidak kuat, bahaya. Maka lihat betul ikhwah ini. Kita ini pengen sehat tetapi berkah. Bukan sekedar sehat aja, bukan sekedar sembuh saja. Nggak itu. Yang kita inginkan nggak itu. Bagaimana kita sehat, bagaimana kita bisa berkah itu, sehingga kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh angger-angger mari, ndak angger-angger kita sehat, bukan cuma itu. Di sini pentingnya agar apa? Agar sakit kita ini kemudian mendapatkan poin-poin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sakit diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sakit diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sakit mendapatkan kasih sayang di kanan kirinya oleh makhluk. Maka terkadang sakit itu penting sekali bagi kita. Nah, ketemu berkali-kali setelah dia ngerti iman, setelah dia ngerti dekat sama Allah. Dulu dia tidak kenal orang-orang soleh, dulu dia tidak kenal para ahli sunnah, dulu dia tidak kenal bagaimana indahnya hidup dengan Quran. Setelah dia sakit, kemudian kita terapi, kemudian kita tazkiyatun nafas. Setiap hari dia baca Quran, setiap hari dia ngumpul dengan kita, dia bilang sama saya, Ustadz, saya nggak pengen sembuh. Saya nggak pengen sembuh. Saya nggak pengen sembuh. Saya bersyukur dalam hidup saya
ketika saya ditemukan dengan orang-orang yang soleh. Dulu ketika aku sehat, aku kumpul dengan para ahli maksiat. Dulu ketika aku sehat dan aku punya banyak harta, aku tidak pernah masuk ke masjid. Aku tidak pernah datang ke majelis taklim. Kemudian aku dikasih sakit oleh Allah, hartaku habis, Ustaz. Hartaku habis. Kemudian aku ketemu dengan orang-orang seperti jenengan, ketemu dengan orang-orang yang selalu kajian, ketemu dengan orang-orang yang saling berbagi, ketemu dengan orang-orang yang selalu baca Quran, ketemu yang mengingatkan dengan kebaikan. Kemudian apa? Dia itu tentram hatinya. Dia sudah bahagia dengan iman. Saya merasakan kebahagiaan yang dulu tidak pernah aku rasakan bahagia. Dulu aku membaca Al-Quran itu rasanya ingin berpaling wajahku. Dulu aku berkumpul dengan orang-orang soleh, rasanya aku pengen keluar dari majelis itu. Hari ini kalau aku tidak berkumpul dengan orang soleh, kangen hatiku. Kalau aku tidak membaca Al-Quran, ada yang kurang dalam hidupku. Kalau aku nanti sehat lagi, aku khawatir aku tinggalkan Al-Quran, aku tinggalkan orang-orang soleh. Dia sudah tidak mikir lagi apakah mau sembuh atau tidak mau sembuh. Tahu tidak? Ini sehat yang sejati. Sehat yang sejati manakala kita dekat dengan Allah. Sehat yang sejati ketika kita udah gak mikir, aku ini nanti kesurupan lagi apa enggak. Dia udah gak mikir. Sehat yang sejati bukan saya ini nanti opnam lagi apa enggak, badanku lemes lagi enggak. Yang dipikir adalah nanti aku dekat sama Allah apa enggak, aku baca Quran lagi apa enggak, aku zikir lagi apa enggak, aku bisa kumpul dengan teman-teman soleh lagi apa enggak. Itu ikhwah, itu ikhwah. Karena kalau itu bukan tujuannya, ngapain coba? Kita cuma pengen nyadarkan orang-orang yang dia dulunya tidak cinta Al-Quran, ru'yah jadi bagian dia ngerti Quran, sehingga dia baca Quran. Oh ternyata Quran itu mandi ya, maca Al-Fatihah tok, kulhu tok, ayat kursi tok, awakku sehat ya. Akhirnya dia cinta terhadap Al-Quran. Dia nggak mau sembuh. Saya nggak mau sembuh, Ustaz. Saya jadi ingat apa yang ada dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang wanita yang dia memilih untuk sakit. Dia memilih untuk sakit. Saya kira itu hanya sebuah hadis. Ternyata Allah juga takdirkan manusia-manusia zaman ada yang seperti itu. Loh, saya lo iri seperti itu. Kita ini tiap hari ngeruyah orang, kadang flat kok. Saking bolak-balik ngeruyah flat. Maka nanti saya yang kuliah enggak saya. Capek Pak. Begini-gini. Habis ini saya safar ke Juwana kemana lagi. Nanti yang kuliah nanti Ustaz Kumen. Sudah istirahat sejak malam. Fitnya fresh. Yang membedakan dukun dengan ruyah itu diantaranya kalau dukun sembuhnya hanya dengan dia saja. Kalau jenengan tidak diruyah sama saya, jenengan tidak akan pernah sembuh. Jadi ngeruyahnya harus dengan saya. Dukun. Kalau ada orang itu dukun. Tapi kalau yang syar'i enggak, bukan orangnya, tetapi apa yang dibaca. Meskipun keimanan itu menentukan. Keimanan menentukan. Semakin soleh, semakin mudah. Tetapi juga tidak selamanya. Yang penting adalah dawamul amal, yaitu keistiqomahan tentang amal. Ibu, bapak, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niati mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Bukan yang lain. Ketika kita mempelajari sunnah Rasulullah SAW tentang ruqyah ini, kita sedang mau menuju sebuah jalan namanya suluk. Man salaka tariqah
barang siapa salib, suluk, orangnya namanya salikin, yaitu orang yang menempuh jenjang spiritual. Orang-orang tasawuf menyebutnya adalah salikin. Maka Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah sebagai rasa cintanya dia terhadap ilmu tasawuf, dia membuat kitab namanya Madarijus Salikin, yaitu satu madrasah para penempuh jenjang spiritual. Ketika panjenengan masuk ke dalam dunia ruqyah dan menterapi dengan Al-Quran, Anda mau menuju proses salikin. Satu tempuh. Para ulama-ulama salaf, para ahli tarekat menyebut tarekat satu jenjang fase. Karena memang ini adalah satu jenjang spiritual yang panjenengan berobat dengan hal yang gaib. Gimana tidak gaib? Kita berbicara dengan Allah, kemudian kita hanya meyakini saja, tetapi Allah sembuhkan. Antara satu dengan satu yang lainnya punya pengalaman spiritual yang berbeda-beda. Yang satu baca Quran, didengarkan sampai Al-Fatihah 7 kali selesai, ayat Kursi sampai selesai, Al-Baqarah sampai selesai, nggak ngefek. Sampun Mbak Yai, sampun Mbak. Kula kok mboten kaya teng TV nggih. Sing wates malih dadi macan nggih Pak nggih. Lho jenengan pengen dadi malih macan nggih Pak. Lho teng TV niku ngerti wacake Al-Fatihah nek do reaksi TV lho. Nek sakniki sing ning TV niku sing disoting kaya jenengan sapa sing arep delok. Nggih mboten. Sing diwacana meneng ae bar. Yo ratingnya nggak naik lah. Yang di teman-teman yang di televisi itu pun mencari pasien-pasien yang mereka reaksi total, tapi tidak semuanya harus itu. Hal yang salah dipahami oleh orang-orang awam karena dia tidak belajar bahwa yang namanya di terapi ruqyah itu mesti terus kesurupan jin, terus mualeh muacan, mualeh wing, gedian, bocakan lagi, tambah lagi tat. Setelah selesai, loh tat saya kok di gini TV ya tat yo. Lalu TV gimana? Molak-malik gitu loh, saya pengen molak-malik gitu. Dan jenengan dia molak-malik dewe, Pak. Kok tak keplaki dewe aku ngono. Mboten. Ya kan salah paham. Itu di sisi lain ada yang seperti itu. Di sisi lain ada yang ndak mau ruqyah. Kenapa? Wedi. Mun aku malih macan piye, Pak? Didelok Om Bagi. Ayo datang ruqyah ya, Mbak. Mong kok malih macan piye? Didelok tanggoku. Lho piye? Takut. Ada yang diruqyah ndak mau, wedi gremeng. Karena dia ngelihat semua omongannya itu diceritakan semua. Dia punya masa lalu yang macam-macam. Oh rahasia kok dibongkar kabeh, nggak mau juga. Lah ini ngerti ruqyah tetapi baru separuh-separuh. Baru separuh-separuh. Karena ngelihatnya TV. Yang di TV salah, tidak salah. Karena memang itu menawarkan kepada masyarakat umum, ini loh cara ruqyah yang syar'i, tapi jangan berhenti hanya lewat televisi gitu. Orang reaksi itu pada 3 tahap. Yang pertama, jenengan nanti di ruqyah sama sekali tidak ngefek. Bukan berarti tidak ada jinnya. Ya isen ngelepen ruqyah saya gak cerdas. Bukan berarti gitu. Gak ngepek. Wah nyatane ora reaksi ora apa. Iki berarti level 5 sing ning bawah wong iki. Ndak gitu Kang. Yang pertama memang sama sekali belum, berarti perlu muhasabah lagi kita. Adakah dosa-dosa yang belum kita tobati? Ada nggak jimat-jimat dalam dulu yang kita masih disimpan? Atau yang kedua proses bertahap. Saya ada orang saya ruqyah 8 kali baru reaksi. Nggak reaksi. Saya sampai bilang ketiga itu sampai bilang, "Pon apa jenengan ndak usah ruqyah sama saya." Oh jenengan ndak reaksi kok. Saya baca 50
tanda ini Tat, itu ada 20 ada pada diri saya. Tidak mungkin saya kalau tidak ada jinnya, karena 20 ini ada semua. Tak lakoni 50, 20 ada pada dirinya. Saya ruya lagi, saya sampai ngruyane kok sampai rasa-rasen sampai tiduran gitu. Pak karo turun payung ruyahe Pak ya. Turune. Biasa Pak. Ngene iki berarti ruya BPJS. Ya ruya BPJS ya karo turun ya Pak. Karo turun Pak ya. Yang ke-8 itu saya sambil santai-santai. Lu reaksi. Oh, dulu 8 baru reaksi. Ada yang seperti ada yang belum diapa-apakan, sudah gede belakang ada. Yang pertama flat, yang kedua reaksi, tapi cuma masih sadar. Aku dijotosi, dikeplaki, aku sadar loh. Lah jadi sadar Kang, Mbak. Roya itu sadar. Yang kedua hanya 50-50. Saya pegang gini, aku masih sadar Tat. Lo memang ya sadar. Reaksi itu sadar. Ada yang 100%, ada yang 50-50. Kadang hilang, kadang balik. Nek pas hilang yang grebel, pas digeblok ini sadar. Wes sadar aku. Loh ya sadar. 50-50. Tapi yang ketiga ada yang 100%. Yang jadi masalah kan pas muring-muring tidak sadar, pas digebuk pas sadar. Berarti ngapor ke polisi. Wah, aku digebuk ruya lho. Lah pas gak sadar jotosi peruyahe lho. Lagi piye? Pas gak sadar peruyahe dijotosi. Pas kene jotos pas sadar. Aduh iki ngene iki lho. Susah. Barbarane lapor polisi. Lah polisi lapor ya piye Pak? Jajal tak ruyah jenengan yo. Ya ampun damai mawon Pak Ustaz. Kalau nanti gelandang polisi yang pada tahu gara-gara meruyah ya ya Karim ini. Ya piye. Allah Akbar. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas saya pada pagi hari ini menyampaikan kepada antum semuanya kembali kepada pengobatan yang dibenarkan oleh syariah. Macam-macam. Yang hari ini kita bawakan adalah terapi ruqyah syariah. Dengan aneka macamnya. Ada herbalnya, ada dengan daun bidara, dengan madu, dengan zaitun, dengan racian-racian yang ada, dengan air zam-zamnya, ada semuanya. Perlu dipelajari secara total. Kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Ada orang sakit, setiap obat udah dimasukin semuanya dan tidak bisa sembuh. Kalau sakit sudah tidak bisa apa-apa, penyakit obat sudah tidak dampak apa-apa, tetap berobat. Ketika dokter udah angkat tangan, ketika semuanya udah angkat tangan, saya sarankan obatnya adalah ruqyah syariah dan tibun nabawi. Mau apa aja. Semua obat herbal tibun nabawi yang ada dalam hadis makan. Meskipun secara ilmu tidak ada sangkut paute, makan. Saya sering kali bilang gitu. Ini sudah komplikasi Ustaz, semua obat dan tidak bisa. Kalau sudah ada orang bilang semua obat sudah tidak bisa.